البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsu tsani wa sab'umi'ah 702 wa an Iyad bin Himar radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul jannati salasah, penduduk surga itu ada 3 jenis manusia, ada 3 jenis. Dzu sultanin muqsit, dzu sultan muqsitun muwaffaq. Yang pertama, pemilik kekuasaan yang mana dia itu adil dan dia mendapatkan taufik. Wa rajulun rahimun raqiqul qalb. Yang kedua, lelaki, karena ini nanti sekarang polanya adalah untuk lelaki. Lelaki yang penyayang, yang lembut hati, likulli dzi qurba, untuk setiap pemilik kekerabatan, yaitu untuk sanak kerabat. Wa muslim, dan lembut hati kepada muslim. Jelas ini wanita juga masuk sebenarnya, tetapi siaknya ini mungkin yang kedua ini masih ini umum. Yang ketiga ini yang laki-laki. Wa afifun muta'afifun dzu iyal, yaitu lelaki yang afif, yang itu yang menjaga kehormatan, muta'affif, berusaha untuk memelihara kehormatan diri, dzu'iyal, memiliki anak-anak atau anak istri yang di bawah tanggung jawab dia. Rawahu Muslim. Walaupun jelas dalilnya ini nantinya bersifat umum, cuma lafadznya telah terbagi di sini. Hadis ini adalah penggalan dari hadis yang panjang, hadis Iyad bin Himar al-Mujashi'i, ma'ruf, terkait dengan hadis qudsi itu. Nah, di antara penggalan hadisnya di sini yaitu Rasulullah SAW waktu itu berkhutbah mengatakan wa ahlul jannati salasah. Sebenarnya ada wawu di situ, wawu istinafiyah, tapi di sini Imam Nawawi menghapus, tak masalah insyaallah. Penduduk surga itu ada 3, bukan 3 orang tentunya, tapi 3 jenis. Manusia dan jin masuk di situ. Yang pertama, dzu sultan, pemilik suatu kekuasaan. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, ini bersifat umum, yaitu kekuasaan yang tertinggi atau kekuasaan yang mungkin pertengahan sebagai wakil-wakil penguasa itu, sampai bahkan yang memiliki sultan di keluarganya, memang dia adalah kepala keluarga. Muqsitun, di sini kata para pensyarah sebagaimana dohirnya, yaitu dia ma'rifah, bukan ma'tuf ke sultan, tapi ma'tuf bukan naat untuk sultan, tapi naat kepada dzu, tabak dari dzu, yaitu sifat dari orangnya, bukan kekuasaannya. Muqsit, kata Imam Nawawi dan juga kata yang sebelumnya Al-Qadhi Iyad, yaitu orang yang adil. Kekuasaannya tidak menyebabkan dia sewenang-wenang, tidak menyebabkan dia berbuat zalim, tidak menyebabkan dia menyia-nyiakan amanah, bahkan dia bersikap adil. Yang zalim ya dihukum sesuai dengan kadarnya, yang terzalimi ya diberikan haknya sesuai kadarnya, dan seterusnya. Ini muqsit, pertengahan. Muwaffaq, yaitu yang mendapatkan taufik. Disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad, maksudnya adalah musaddad, diluruskan, diberi sarana, diberi pelengkap-pelengkap untuk membantu dia jalannya itu lurus. Ini muwaffaq. Berapa banyak penguasa yang karena berkuasa tanpa ilmu, akhirnya dia langkahnya salah, ijtihad begini, ternyata hasilnya rusak, atau melakukan itu ternyata hasilnya merugikan, dan seterusnya. Nah, ini dia terancam tidak masuk surga. Karena ini juga terkait dengan hadis yang lain, hadis Sauban kalau tak salah ya, yang di Sahih Musnad, atau hadis Abi Hurairah, yang Rasulullah SAW mengatakan al-qudatu salasah, qadhi itu ada 3, isnani finnar wa wahidun fil jannah, 2 di dalam neraka dan hanya 1 yang di surga. Yang pertama yang di dalam neraka adalah yaitu alladzi yaqdi bainan nasi bi ghairi ilm, yaitu yang memutuskan di antara manusia tanpa ilmu, sehingga apa? Salah dan masuk neraka. Yang kedua, alladzi yaqdi bainan nasi alladzi arafa bil harafal haqqa wa yaqdi bil jaur, yaitu yang
dia tahu kebenaran tetapi dia memutuskan di antara umat manusia secara curang, dia masuk neraka. Jadi sama saja, punya ilmu atau tak punya ilmu, kalau hasilnya adalah salah, dia terancam neraka. Ini ancaman, boleh jadi Allah menghendaki untuk dia dapat udzur karena dia sebenarnya niatnya baik dan sudah berusaha belajar, tapi dalam case ini dia tak punya ilmu, ijtihadnya keliru. Nah, ini dapat satu pahala. Tapi ancamannya itu tadi, Allah lebih tahu apakah orang ini layak dapat pahala ijtihad ataukah justru masuk neraka karena memegang urusan dalam keadaan ilmunya belum cukup. Kalau ilmu sudah cukup tapi masih manusia, suatu ketika keliru, ini ijtihadnya diampuni. Yang ketiga adalah alladzi arafal haqqa wa yaqdi bil haqq wa huwa fil jannah. Yang tahu kebenaran lalu menghukumi dengan kebenaran, maka dia di dalam surga. Nah, di sini yang masuk surga ini siapa? Dia mendapatkan taufik, tahu kebenaran dan melakukan langkah yang betul sehingga dia adil. Yang kedua, rajulun rahim, yaitu seseorang yang dia itu penyayang. Sebelum itu disebutkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab beliau Kashful Mushkil, riwayat yang lain tertulis bukan muwafaq tetapi muraqqaq, yaitu hatinya dilembutkan. Dan beliau merajihkan pendapat yang kedua, yaitu muraqqaq, hatinya dilembutkan. Kenapa? Ini agar sesuai dengan sifat yang kedua dan ketiga dari penghuni surga. Sifat kedua apa tadi? Nantinya itu rahim, penyayang, raqiq, hatinya lembut. Kemudian yang berikutnya juga apa? Dia punya keluarga untuk diurus dan sebagainya. Nah, ini rata-rata orangnya lembut karena buktinya dia afif muta'afif. Baik, makanya beliau Ibnu Jauzi merajihkan riwayat yang lain yaitu muraqqaq. Baik. Dan boleh jadi di sini muraqqaq yaitu kekuasaannya yang besar tidak menyebabkan dia berbuat dolim, tidak menyebabkan dia jadi bengis dan kejam. Tetap hatinya itu dilembutkan oleh Allah sehingga dia menguntungkan masyarakat sehingga dia masuk surga. Tapi tidak masalah. Jumhur ulama merajihkan apa yang ditulis di dalam Sahih Muslim, yaitu muwafaq, penguasa yang mendapatkan taufik, dan dua-duanya betul, tak masalah. Sekarang yang kedua, rajulun rahim, yaitu seseorang yang dia sangat penyayang, bukan rahim tapi rahim, sifat mubalaghah. Disebutkan oleh Al-Qurtubi di dalam kitab beliau Al-Mufhim, ini sangat sesuai karena Allah Ta'ala telah berfirman dalam hadis muttafaqun alaihi, itu hadis qudsi, hadis Abi Hurairah, yang mana Allah Ta'ala berfirman kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi, engkau adalah rahmatku, denganmu aku menyayangi orang yang aku kehendaki dari para hambaku. Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Di dalam hadis yang lain, hadis Usamah bin Zaid, Allah hanyalah merahmati dari para hambanya yang penyayang. Jadi memang ini sesuai. Tatkala orang itu memang sangat penyayang, maka dia layak mendapatkan rahmat dari Allah. Dan rahmat Allah di hari kiamat yang terbesarnya adalah berupa surga itu. Makanya layak untuk dia masuk surga. Kekuasaannya atau kekuatan fisikalnya dan sebagainya tidak digunakan untuk kemudian bersikap bengis. Bahkan dia adalah orang yang penyayang. Raqiqul qalb. Kalau rahim ini seringkali adalah kembali pada fisikalnya, bersikap lembut, bersikap halus. Tapi kalau raqiqul qalb ini ma'ruf, yaitu hatinya memang lembut. Terkena nasihat, kemudian tersentuh hatinya dan menerima, membaca Quran, tersentuh hatinya, menangis, dan seperti itu. Atau lihat ada hewan yang kemalangan di jalan, atau hewan yang sedang kesulitan, atau apa, langsung dia berusaha membantu, memberikan minum barangkali, atau memberikan makan, atau hewan ini susah diselamatkan, tapi tersiksa lama-lama kasihan, akhirnya disembelih. Itu lebih bermanfaat kalau memang boleh untuk dimakan, atau yang lainnya, agar tidak kelamaan tersiksa, dia dibunuh dengan cepat. Ini bagian dari riqqatul qalb. Nah, orang yang seperti ini dia dijamin masuk surga. Sekarang dia lembut pada siapa? Intinya kalau pada hewan dalilnya banyak ma'ruf. Tapi yang di hadis ini likulli dzi qurba, yaitu hatinya lembut kepada sanak kerabat dia. Jangan sebaliknya kepada orang yang kafir, kepada orang yang jahat, pada orang kaya misalkan, justru malah lembut hatinya. Tapi pada saudara mara sendiri, kepada kerabat sendiri justru kasar dan bengis. Ini tentunya tidak layak. Karena semakin dekat dengan kita, semakin besar hak dia yang wajib kita tunaikan. Dan secara umum, wa muslim,
yaitu penyayang dan lembut hati kepada muslim, bukan malah pada muslim kasar, pada orang kafir halus. Ini terbalik-balik. Kemudian sifat yang ketiga, afif. Afif yaitu dzu'iffah, yang memiliki kehormatan, yaitu dia berusaha menjaga diri dari meminta-minta. Ini seringkali jumhur ulama menafsirkan afif yaitu menjaga kehormatan dari meminta-minta. Makanya kalau orang Yaman mengatakan orang yang suka meminta-minta, ini apa? Zahaba'an huma'ul wajh, air wajahnya hilang. Ya, wajahnya tak punya malu. Kalau orang Indonesia bilang apa ya? Muka tembok nih. Mukanya sudah tebal, tak punya malu. Muka badak. Oh, tebal juga ya. Ya, ini afif, yaitu selalu menjaga kehormatan, tidak minta-minta. Kalau kehormatan diri aja wajib dijaga, apalagi kehormatan agama Allah. Jangan dikit-dikit ini dakwah perlu ini, dakwah perlu itu. Akhirnya orang kafir memandang Islam ini hina. Kemana-mana ujung-ujungnya cuma minta-minta. Na'udzubillah. Dulu di surat kabar seringkali iklan permintaan bukan datang dari gereja, tapi malah dari pondok pesantren ini, pondok pesantren itu. Malu kita harusnya menjaga kehormatan agama lah. Katanya Tuhan kita maha kaya, kenapa justru malah bergantung pada makhluk? Ini harus jadi contoh yang baik harusnya. Minta pada Allah, sebagaimana dalam dalil-dalil, sebagaimana dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak bilang Al-Fatihah, tahu-tahu nggak dipraktekkan juga untuk apa? Muta'afif ini kembalinya kepada fi'il, yaitu kalau afif ini adalah sifat dzatiyah, muta'afif ini adalah sifat fi'liyah, yaitu walaupun dia itu hajatnya banyak, tapi tetap dia berusaha untuk tidak minta pada orang lain. Makanya disebutkan di sini dzu'iyal, betul-betul hajatnya besar, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk anggota keluarga dia, tapi tetap saja dia muta'afif. Ini menunjukkan usaha yang besar. Wazan tafa'ala ini lil mubalaghah, yaitu sungguh-sungguh berusaha menjaga kehormatan. Lebih baik saya miskin tetapi punya kehormatan daripada kaya tetapi hasil dari meminta-minta. Nah, orang yang seperti inilah yang dijamin masuk surga oleh Allah Ta'ala. Tapi Rasulullah memberikan kelonggaran sebagaimana dalam hadis Qabisah itu, yaitu kalau perkara yang tidak mungkin kita lari, disuruh untuk apa? Minta pada sultan, minta pada penguasa, karena memang mereka diletakkan di situ untuk mengurusi rakyat. Kan katanya rakyat yang didahulukan. Sekarang rakyat boleh untuk meminta kepada penguasa, mereka adalah orang tua kita. Itulah tugas mereka, makanya gajinya tinggi, itu wajar karena memang tugasnya besar. Kalau tidak melaksanakan amanah, nanti Allah yang akan menanyai dia. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.